Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 24 Juli 2026 nih teman ya. Oke kak ya, sebelum kita lanjut nih sebentar deh ya. Nah oke, ayo deh langsung aja deh kita mulai deh teman ya. Oke, kita langsung aja bahas dari saham Elsa deh teman ya. Untuk saham Elsa nih kalian perhatikan nih baik-baik kak ya. Dia ini sudah mulai transisi nih kak, dari tren bearish sekarang sudah mulai masuk nih kak ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Karena apa? Karena trennya ini sudah dipatahkan ya. Oke, berarti sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish nih kak. Nah tapi ingat, ketika harga sedang naik tinggi, ini bukan waktunya buat kalian beli, tapi ini justru adalah level yang paling berbahaya. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Nah terus bagaimana cara entry? Cara entry-nya kalian bisa tunggu dia koreksi dulu kak. Ingat, harga naik tidak selamanya naik kak, pasti akan ada yang namanya koreksi. Ini juga nih ya, contoh nih kak, dia naik, kalau dia mau melanjutkan kenaikannya pasti koreksi dulu kak, baru dia naik lagi, koreksi dulu baru naik lagi. Nah jadi tenang aja teman-teman, nggak usah buru-buru ya, apalagi kalian punya pikiran kalau saya masuk di sini nggak masuk sekarang nih, di sini saya bakal ketinggalan. Wah itu pikiran yang salah tuh kak, buang-buang deh jauh-jauh deh ya pikiran-pikiran seperti itu deh ya. Jadi kalian bisa tunggu dia koreksi nih kak. Nah nanti kalau kalian mau tahu koreksinya ini sampai mana turunnya, kakak bisa ukur pakai Fibonacci kak, tarik dari bawah ke atas. Tapi nanti kak, kalau sekarang sih belum bisa temen ya. Kenapa belum bisa? Kalian bisa tunggu dulu nih kak nanti. Kalau misalkan nanti candle selanjutnya penutupannya itu lebih rendah daripada candle hijau ini, baru kak kita bisa tarik Fibonacci ya. Jadi bukan asal main tarik-tarik, kayak ini cuma ilustrasi aja nih temen ya. Belum bisa kita tarik kalau untuk sekarang. Tarik Fibonacci tanda ini kan nanti di 382% temen ya, di 50% dan 618%. Nah kalian tandanya di 3 angka ini karena jadi kalau kalian mau entry ya kalian harus tunggu dulu harganya ini masuk ke salah satu area tersebut. Nah tapi ingat, ketika harga nanti sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi. Bukan berarti dia masuk langsung kalian hajar, salah juga kak kalau begitu temen ya. Itulah pentingnya konfirmasi kak. Ada konfirmasi masuk, nggak ada jangan masuk temen ya. Nah jadi konfirmasinya apa saja? Yang pertama, apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, pastikan nih kak stokastiknya ini harus berada di bawah atau berada di area oversold. Stokastik ini sangat penting teman ya. Kenapa ini sangat penting? Karena stokastik ini fungsinya kak dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga ya. Nah jadi sebenarnya sih teman ya, stokastik ini tidak harus berada di bawah juga kak sebenarnya. Yang penting dia golden cross deh kak, dia golden cross lalu reaksi harga mendukung. Nah kalau itu terjadi silahkan bisa dieksekusi kak ya. Dan harga akan bergerak naik mengikuti arah tren besarnya. Kalau udah begini mah udah bullish teman ya. Stop lossnya di mana? Di bawah candle reversalnya kak. Take profitnya di mana? Di resistance terdekatnya dulu kak. Kira-kira seperti itu. Semoga kalian paham deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Arto nih. Untuk saham Arto juga sama kak. Ini sudah mulai transisi teman dari bearish ke bullish. Nah tapi ingat, entry-nya kalian bisa tunggu dulu harganya ini masuk ke salah satu area tersebut nih teman ya. Nah ini di sini juga nih sebenarnya ada area demand zone nih kak ya, kalian bisa tunggu di area-area tersebut deh temen ya. Nanti ketika harga sudah turun ke dalam area-area tersebut, ingat kak, kita butuh yang namanya konfirmasi stokastiknya harus golden cross atau berada di area oversold, itu yang pertama. Lalu nanti kalian perhatikan lagi bagaimana reaksi harganya ya, kira-kira seperti itu. Semoga kalian paham. Kalau itu sudah terjadi silahkan bisa dieksekusi. Stop loss bisa kalian setting di bawah candle reversalnya, dan take profit bisa kalian setting di resistance terdekatnya aja. Nah tapi kalau kalian ngerti Fibonacci sih bagus kak, kalian bisa ukur aja biar kalian bisa dapat harga-harga idealnya ya. Oke, untuk saham BBRI juga sama temen ya. Dia juga sudah mulai transisi ya dari bearish ke bullish. Nah sekarang coba kita akan ukur pakai Fibonacci ini, tarik nih kak. Nah kalau seperti ini udah bisa nih kak kita tarik dari bawah ke atas. Nah di dalam Fibonacci ini banyak angka, kalian tandain aja nih kak di 382% temen ya. Di sini nih kalian tandain lagi di 50% dan di 618%. Nah jadi kalau kalian mau masuk, kalian harus tunggu dulu harganya itu masuk ke dalam area tersebut ya. Tapi ingat temen, ketika harga nanti sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi ya, stokastik golden cross atau berada di area oversold, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalian bisa perhatikan bagaimana reaksi harga ini terjadi. Kalau sudah terkonfirmasi silahkan bisa dieksekusi. Stop lossnya di bawah candle reversal dan take profitnya di resistance terdekatnya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham oil teman ya. Untuk saham oil ini masih bergerak di dalam trend sideways kak ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Karena apa? Karena takutnya dia terjadi reject kak. Kalau dia terjadi reject, kakak bisa diseret turun ke bawah.
Kalau dia diseret turun ke bawah, dia jebol juga area supportnya, kakak bisa diseret turun makin bawah, itu yang bahaya. Jadi pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, kalian bisa tunggu dia retest, dia jebol ke atas, dia koreksi, nah baru kalian bisa masuk di sini. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, besar kemungkinan dia akan bergerak bullish atau naik. Minimal dia akan mengejar area-area resisten terdekatnya, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham PPRE. Untuk saham PPRE ini teman-teman, secara garis besarnya atau di weekly time frame-nya, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish, kalian bisa lihat teman-teman ya. Dan di sini ada area supply zone. Nah, supply zone ini apa? Supply zone ini adalah area yang terdapat banyak penjual yang siap menjual barangnya. Jadi penjual tuh ngumpul di sini, Kak, ya. Sekarang kita lihat di daily time frame-nya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu di weekly time frame-nya itu bearish, berarti di daily time frame-nya ini kenaikannya itu cuma sebatas kenaikan sementara aja, dan setelah itu lanjut turun. Nah, kalau kita lihat di sini nih, Kak, ya. Di sini juga ada pattern nih, Kak. Pattern apa? Ini namanya racing wedge nih, Kak. Racing wedge ini adalah pattern yang memberikan dampak penurunan. Sampai mana turunnya? Kalau kita ngomongin pattern, dia itu bisa turun sampai ke area sini nih, Kak, ya. Nah, sampai ke sini teman ya. Dan di sini juga nih kalau kita perhatikan nih, Kak, ada divergen juga, Kak, ya. Di harganya naik, kalian perhatikan baik-baik, lalu di stokastiknya turun. Nah, itu adalah sinyal pembalikan sebuah tren. Jadi pakai stop lossnya teman ya. Karena sewaktu-waktu kalian bisa langsung jebret ke bawah, Kak, ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jelas jangan masuk dulu teman ya. Semoga kalian paham deh. Oke, kita lanjut untuk saham Medco teman. Oke, untuk saham Medco ini jelas sekali nih, Kak, di weekly time frame-nya teman ya. Ini sudah patah tren, Kak. Nih ya, sudah patah tren ya. Berarti kalau sudah patah tren seperti ini, kalian jangan pernah berpikir lagi ini bullish, enggak, Kak, ya. Bullishnya ini sudah nggak valid. Sekarang dia sudah bergerak di dalam trend bearish. Nah, berarti kalau kita sudah tahu dia bergerak di dalam trend bearish, berarti kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Nah, saat itu saya ukur, tarik nih, Kak, Fibonacci dari atas ke bawah. Nah, dapatlah rasio 50% dan 6,8% ya. Ini sudah mendekati area-area krusialnya, Kak, area-area pentingnya teman ya. Jadi ingat teman ya, kalau trend bearish ini, Kak, kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat harga di bawah harga, take profit. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya, karena kalian bisa diseret ke bawah loh, Kak. Ingat, ini sudah masuk dalam awal permulaan daripada trend bearish. Itu bahaya, Kak, hati-hati ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Koka teman ya. Untuk saham Koka nih, kalian perhatikan baik-baik, Kak. Oke, nah inilah temennya takutnya nih, Kak, dia ini terjadi false break nanti ya nih temen ya. Nah, jadi dia ini baru jebol sekali nih. Kalau dia baru jebol sekali mendekati area garis-garis kuning, jangan langsung dihajar, Kak. Kalau dia langsung kalian main hajar-hajar aja, dia bisa terjadi false break. False break itu apa sih? Nih, dia sempat jebol, Kak, ke atas ya, lalu candle selanjutnya bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah, itulah yang disebut sebagai false break atau penembusan palsu temen ya. Jadi nanti kita update lagi deh, Kak, untuk saham Koka ini temen. Atau nanti kalaupun nanti dia turun, kalian bisa tunggu nih, Kak, di area-area tersebut ya. Nah, ini sebenarnya sih masuk ke dalam aggressive trading nih, Kak. Apabila nanti dia masuk ke dalam area demand zone-nya, lalu konfirmasinya ada, bisa nggak entry? Bisa, tapi itu masuk ke dalam aggressive trading. Nah, sebaiknya temen yang paling aman itu kalian bisa masuk ke nih ya, high low yang kedua dari transisi yang pertama nih temen. Masuknya bagaimana? Ini kan high low yang pertama nih, Kak, ya. Dan ini adalah high low yang kedua nih, Kak. Nah, sebenarnya sih kalau kalian pemula nih mau masuk di awal-awal permulaan tren, ini lebih baiknya, lebih amannya di high low yang kedua, yaitu ya di peak yang semakin awal semakin tinggi yang kedua ini, Kak. Setelah dia jebol daripada trendnya, itu jauh lebih aman ya. Nah, tapi kalaupun masuk di sini bisa nggak, Bang? Yang nggak jadi masalah juga, Kak. Yang penting resikonya itu masih bisa terukur, Kak, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut untuk saham BRPT. Nah, BRPT yang seperti saya jelasin di awal, ternyata di sini ada pattern yang namanya descending broadening wedge, dan pattern tersebut ya memang memberikan dampak kenaikan sampai mana, sampai sini nih, Kak. Tapi ingat, pattern tersebut belum valid, Kak, ya. Jadi pattern tersebut valid apabila garis hitam ini dijebol ke atas, Kak. Nah, cara entry-nya bagaimana? Dia jebol, kalian hajar, itu bisa, Kak. Tapi ada resikonya, teman-teman ya. Tentu, Kak, setiap kita mengambil keputusan pasti akan ada yang namanya resiko, pasti akan ada yang namanya keuntungan. Dia jebol, kalian entry, bisa stop loss di bawah candle terakhirnya ya. Resikonya kalian bisa langsung dihantam lagi ke bawah, itu resikonya, Kak. Keuntungannya kalau misalkan dia jebol, harganya langsung naik, atau candle hijau-hijau semua nih, Kak, kayak gini nih temen ya. Nih, kalian perhatikan ya, profit kalian bisa 5 kali lipat, Kak. Ya kalau memang resikonya itu masih bisa terukur, ambil. Salah hilang 1 bener dapat 5, itu ambil ya. Itu cara yang pertama, Kak, ya. Cara yang kedua tuh bagaimana? Cara yang kedua, kalian bisa menunggu dia retest, dia jebol ke atas, kalian nggak ada posisi apapun dulu. Nah, nanti ketika dia koreksi nih ya, baru kalian bisa masuk. Tentu ketika dia terjadi pullback dan didukung oleh konfirmasi stop loss di bawah candle reversalnya. Nah, keuntungannya apa? Probabilitas untuk naiknya itu tinggi kalau kita menunggu pattern seperti itu terbentuk. Resikonya apa? Resikonya ada kalanya pattern tersebut kalau dia jebol, biasanya candle langsung naik semua nih, Kak, kayak gini ya, hijau-hijau semua. Nah, nanti baru kena target akan koreksi, biasanya seperti itu ya. Resikonya kalian bisa ketinggalan momentum. Itu bisa kalian sesuaikan aja deh dengan cara kalian main masing-masing deh ya.
Oke, untuk lanjut untuk saham BRMS. BRMS ini masih bearish teman ya. Kita hapus lagi nih. BRMS ini masih bergerak di dalam tren bearish. Jadi selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas, apapun itu saham BRMS ini masih bergerak di dalam tren bearish Kak ya. Ya. Jadi sebaiknya kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, kalian bisa tunggu dulu harga ini jebol dulu deh Kak ke atas. Itu cara yang paling aman. Nanti ketika dia jebol seperti saham BBRI ini Kak ya, tunggu dia koreksi dulu. Nah, semoga kalian paham deh ya untuk saham BRMS Kak ya. Kira-kira seperti itu. Oke, NTBK ini masih muter-muter aja nih Kak ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini nih ada sideways nih Kak ya. Dia memang sudah patah tren, tapi di sini dia masih muter-muter aja nih Kak. Nah, kalian perhatikan baik-baik ini Kak. Kalau misalkan sidewaysnya ini jebolnya ke bawah Kak ya. Nih, oke sebentar. Dia jebolnya ke bawah nih misalkan ya. Jebret dan candle tutup nih Kak di bawah garis hitam ini. Nah, ini besar kemungkinan dia bisa melanjutkan penurunannya lagi loh Kak ya. Itu yang pertama, teman-teman yang perlu kalian catat baik-baik. Nah, jadi cara entry-nya bagaimana? Cara entry kan bisa tunggu nih Kak, dia jebol ke atas teman ya. Dia retest, nah baru kalian bisa masuk. Itu cara yang paling aman tuh Kak. Kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini besar kemungkinan temannya dia akan bergerak bullish atau naik. Karena apa? Karena kalau udah seperti ini ya udah berubah Kak trennya ya, dari bearish ke bullish. Nah, tapi kalau seperti ini bisa saja loh temannya dia masih terjadi false break atau penembusan palsu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Inet Kak. Untuk saham Inet ini, nah dia ini baru transisi, tapi kita harus tunggu dulu Kak ya. Kita harus tunggu dulu, takutnya bisa terjadi false break. Kalau transisi begini dia baru jebol sekali, lu tunggu dulu temen ya. Kena selanjutnya naik tinggi kan nih. Kalau kena selanjutnya naik, nah itu bagus karena, tapi kan dalam hal ini temen ya, kalian perhatikan deh, candlenya baru jebol sekali udah muncul candle merah. Nah, takutnya nih Kak nanti jebret. Nah, kalau itu terjadi temen ya, itu yang disebut sebagai false break dan kakak bisa diseret lagi makin bawah Kak ya. Jadi wait and see dulu deh, nanti kita update lagi deh Kak. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan nih teman-teman. Kalian perhatikan saham cuan ini masih bergerak di dalam trend sideways teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk di area tersebut, pakai stop lossnya Kak. Karena apa? Karena kalau harga ini gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret loh Kak ke bawah ya. Jadi kalau kalian baru ada rencana mau masuk, lebih baik kalian bisa tunggu dia jebol ke atas, dia koreksi temen ya. Nah, baru kalian bisa masuk deh Kak. Itu cara yang paling aman retest temen ya. Nah, oke deh temennya, mungkin untuk video pagi hari ini dan trading plan hari ini cukup sampai di sini dulu deh. Nanti kita akan lanjut lagi deh ya. Oke temennya, saya Rido Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.